Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Maka jawabannya adalah, sungguh Kristus sudah bangkit. Coba amang ulang sekali lagi. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Jawabannya adalah, sungguh Kristus sudah bangkit. Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah pertama hari ini. Tertulis dalam kitab Hosea, pasal 6, ayat 1 sampai ayat 2. Amang akan baca bagi kita semua demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah adik-adik mendengar peribahasa Allah bisa karena biasa? Siapa yang pernah dengar? Allah bisa karena biasa. Artinya adalah sesuatu yang sukar, kalau sudah biasa dilakukan, kalau sudah biasa dikerjakan, tidak akan terasa sukar lagi. Tidak akan terasa sulit lagi. Karena apa? Karena sudah biasa dilakukan. Coba dulu nih adik-adik yang waktu belum tahu bersepeda. Jadi waktu mulai bersepeda nih, pasti kan sangat sulit. Kadang jatuh ke kiri atau ke kanan, atau kakinya belum nyampai begitu. Tapi setelah lama latihan, sekarang sudah bisa. Sudah pintar naik sepedanya. Bahkan yang paling luar biasanya sudah bisa sampai lepas stang. Ya, nggak dipegang lagi sebentar-sebentar lalu dipegang begitu. Tapi itu bukan untuk ditiru ya. Tapi itu menunjukkan karena sudah sering dikerjakan maka terbiasa. Bahkan sampai bisa melakukan di luar dari yang kita pikirkan. Nah, itu Allah bisa karena biasa. Nah, anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membiasakan kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang baik, bukan yang jahat. Membiasakan menyembah Tuhan. Membiasakan diri kita beribadah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Membiasakan diri kita sekolah minggu. Membiasakan diri kita untuk berdoa. Membiasakan bernyanyi dengan bagus. Bernyanyi dengan baik. Membiasakan diri untuk sopan di gereja. Tidak ribut-ribut. Tidak ganggu teman kiri dan kanan. Nah, itu adalah Allah bisa karena biasa. Lama-lama semakin biasa, semakin bisa dan semakin terbiasa. Namun, berbeda dengan yang ada dalam firman Tuhan hari ini adik-adik. Di mana sih perbedaannya, Mang? Kenapa? Ya, karena bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu, ternyata meninggalkan Tuhan. Loh, kok bisa ya? Mereka malah percaya kepada Baal. Mereka malah percaya kepada ilah-ilah lain. Mereka malah menyembah berhala-berhala. Loh, tapi mereka kan bangsa pilihan Tuhan. Iya, ketika mereka tidak membiasakan dirinya menyembah Tuhan, tidak membiasakan dirinya beribadah kepada Tuhan, maka akhirnya mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka itu benar-benar bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Mereka sudah dipilih Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, malah mereka meninggalkan Tuhan. Sedih nggak tuh? Sedih. Coba bayangkan, misalnya kamu menolong temanmu, membantu dia, malah kita yang ditinggalkan. Kita sudah tolong dia, bantu dia, waktu dia susah kita tolongin, kita bantuin, malah kita ditinggalkan. Bahkan dikata-katain ke orang lain, kan ngeri ya? Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini berkata, dalam Hosea 6 ayat 1-2, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab kalau terus-terusan melawan, melanggar, Tuhan akan marah. Tuhan akan murka.
Coba deh kalau adik-adik terus melawan sama mama sama papa, melawan sama guru, melawan sama guru di sekolah minggu. Marah nggak bapak dan mamanya? Marah. Marah nggak gurunya? Marah. Marah nggak guru sekolah minggunya? Marah. Jadi kalau salah, kalau sudah berbuat yang tidak benar, maka mari berbalik. Artinya berbalik adalah berubah, bertobat, melakukan yang baik, bukan malah meneruskan yang jahat itu. Maka di sini dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ya, kita akan berbalik kepada Tuhan. Maka yang perlu adalah sejauh apapun kita sudah melakukan kesalahan, sebanyak dan sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, yang paling penting adalah mau mengakui kesalahan itu dan berbalik kepada Tuhan. Berbalik artinya adik-adik kembali, berubah, bertobat itu berbalik. Ya, harus berbalik, jangan ngotot di kesalahan. Kalau ngotot di kesalahan itu artinya anak-anak yang bebal. Itu anak-anak yang tidak mau dikasih tahu itu. Hanya keinginannya aja yang harus didengar, tetapi dia tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, dia yang telah menerkam, artinya adalah dan yang akan menyembuhkan. Artinya kalau mereka mengalami pergumulan yang berat itu karena meninggalkan Tuhan, nanti Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Asal mereka mau disembuhkan. Contohnya kalau adik-adik nih sedang sakit, ya kan ada yang mengobati, dokter misalnya. Kalau adik-adik mau diobati kan bakal sembuh. Tetapi kalau adik-adik dokternya sudah di situ, adik-adik lari pergi, takut melihat jarum suntiknya, takut makan obat, ya nggak bakal sembuh. Maka Tuhan juga begitu. Karena mereka salah, mereka sudah berbuat kejahatan, tetapi kalau mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka. Mereka yang telah melakukan kejahatan-kejahatan itu, nanti Tuhan yang akan membalut luka-luka mereka. Ya karena mereka sendiri yang mencari jalan yang salah itu, akhirnya mereka terluka, begitu kan? Akhirnya mereka percaya kepada hal itu, tetapi nanti Tuhan yang akan membalut mereka dengan kasih sayangnya. Begitu juga dengan orang tua kita kan? Sejauh-jauhnya kita salah, bahkan karena kebandalan kita, mungkin kita terjatuh, kaki kita sampai berdarah, tangan kita sampai terluka karena kebandalan kita, sudah dibilang, jangan pegang pisau itu nak, dipegang kena tangannya. Yang akhirnya membalut lukanya siapa? Orang tuanya. Jadi sesalah-salahnya apapun, orang tua masih memberikan maaf, membalut lukanya. Nah, adik-adik, lebih besar dari itu cinta dan kasihnya Tuhan bagi kita. Sejauh apapun kita pergi bersalah, tapi Tuhan terus menanti kita. Kamu harus berbalik kepadaku. Dia menyembuhkan dan membalut luka kita. Lalu dia katakan, ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Artinya adalah, kalaupun kita sudah bersalah, seperti jauh meninggalkan Tuhan. Jadi kalau ibarat jauh meninggalkan Tuhan itu kan ibaratnya sudah kayaknya sudah mati rohani itu. Tidak peduli lagi meninggalkan jauh gitu. Tetapi ternyata Tuhan akan membangkitkan lagi. Seperti Yesus yang sudah mati itu, pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan dari kematian. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia menanti pertobatan kita, menunggu kita kembali untuk berbalik kepadanya. Tuhanlah yang akan membalut dan menyembuhkan adik-adik semua. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Ia akan menghidupkan di hari yang ketiga. Membangkitkan kita artinya adalah adik-adik, apa yang perlu kita lakukan kalau kita bersalah atau berdosa kepada Tuhan. Yang perlu adalah berbalik, bertobat, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya, yang kita bilang adalah, Tuhan ampunilah kesalahanku, ampunilah dosaku. Kalau Anda, adik-adik bersalah kepada orang tua, apa yang kita lakukan? Minta maaf kepada papa dan mama, minta maaf kepada abang dan kakak, minta maaf kepada guru, tapi jangan diulangi lagi. Ya, senang kalau dimaafkan kan? Tentulah senang. Tidak ada orang yang tidak senang dimaafkan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita salah, jahat, suka jahili teman kita, membuat keributan, cakap-cakap kotor, omongannya nggak bagus, segeralah meminta maaf. Ya, meminta pengampunan dan segera bertobat. Jangan diulang-ulang lagi. Kalau sudah berdosa, yang perlu adalah bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Jika seperti itu, Tuhan mau mengampuni. Ia akan menghidupkan kita, memberikan bagi kita keselamatan, maka kita akan hidup. Dan
seperti raga kita yang sepertinya karena dosa itu sudah mati, maka Tuhan bangkitkan kembali seperti Kristus Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga itu. Dia sudah menang, dia sudah mengalahkan kematian, dia sudah mengalahkan dosa itu, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Dosa dan maut itu tidak memiliki kuasa lagi, adik-adik. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Kematian itu sudah dia taklukkan. Tidak lebih kuat kematian itu ketimbang kebangkitan Yesus itu. Jadi adik-adik pun begitu. Kita yang sudah jauh meninggalkan Tuhan ini kan ibarat sudah mati. Tetapi ketika adik-adik mau berbalik, kelak akan dibangkitkan kembali. Seperti Kristus yang bangkit itu. Karena kebaikannya, dia bangkit menyelamatkan kita, dia bangkit memberikan sukacita bagi kita, dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit supaya kita memiliki pengharapan ke depan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah yang kita rayakan pada Paskah ini, adik-adik. Yesus telah bangkit, maka anak-anak juga harus terus bangkit melakukan yang baik. Karena itu melalui firman ini 3 hal. Yang pertama, bertobat dan kembalilah kepada Bapa. Masih ingat nggak lagu? Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia memanggilmu. Jadi Tuhan itu tidak mau kalau kita jauh dari dia. Tapi Tuhan panggil, berbaliklah padaku. Jangan jauh-jauh. Karena Tuhan itu senang melihat anak-anak yang mau bertobat. Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita bebal, tidak mau bertobat, tidak mau insaf, dan tidak mau mengakui kesalahan kita. Yang kedua, adik-adik, Tuhan memberikan kesembuhan dan membangkitkan kita dengan kasih-Nya. Jadi Tuhan, kalau ketika kita sakit, termasuk dosa-dosa kita itu yang besar itu Tuhan hapuskan, lalu kita memperoleh keselamatan, dan kita dibangkitkan oleh kasih-Nya untuk melakukan yang baik. Maka adik-adik pun harus seperti itu. Yang ketiga dan terakhir adalah, bangkitlah dan teruslah berbuat baik. Bangkit, bangkit, bangkit. Terus lakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan segala yang jahat. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita pun anak-anak sekolah minggu harus bangkit melakukan kebaikan. Tuhan sudah menebus kita, maka kita harus terus berbuat baik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu semua. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada Minggu Paskah hari ini. Engkau telah bangkit dari kematian. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami pun kelak akan bangkit bersama-sama dengan Engkau. Bapa, berkatilah kami ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau berbalik, bertobat kepada jalan yang benar, tidak suka dengan dosa, tidak suka melakukan kejahatan, kedengkian, iri, tetapi kami mau berbalik kepada jalan Tuhan yang benar, yang lurus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan pada perayaan Paskah hari ini, supaya kami tetap kuat, bangkit, melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak kesukaan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak kesukaan bagi-Mu, bagi orang tua, bagi guru di sekolah minggu, abang dan kakak, dan semua orang yang kami cintai. Kami menjadi anak kesukaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami dalam Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.